Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Al-Syeikh Al-Allamah Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitab beliau Syarhu Thalathatil Usul, penjelasan terhadap 3 prinsip agama. Ar-Rabi'u, perkara yang keempat dari perkara-perkara yang dikandung oleh keimanan kepada Allah Azza wa Jalla adalah al-imanu bi asma'ihi wa sifatih, mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah, yaitu itsbatu ma atsbatahu Allah li nafsihi fi kitabihi aw sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam min al-asma'i was sifati 'ala al-wajhi al-la'iqi bihi min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthil, yaitu menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan di dalam kitabnya dan yang Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam tetapkan pada sunnahnya dengan cara yang sesuai dengan zat Allah, tanpa dirubah, tanpa dita'til, tanpa dibagaimanakan, dan tanpa diserupakan. Qala Allah Ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Nama-nama yang maha indah hanya milik Allah, maka berdoalah kepada Allah dengannya. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Biarkanlah orang-orang yang merubah nama-nama Allah dengan menambahinya atau merubahnya atau menguranginya, mereka akan dibalasi atas apa yang mereka lakukan. Surat Al-A'raf ayat 180. Wa qala, Allah Ta'ala berfirman, walahul mathalul a'la fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat yang maha tinggi pada semua sifat yang Dia disifati dengannya, yang diibadahi di langit dan diibadahi di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan Dialah yang maha mulia lagi maha bijaksana. Surat Ar-Rum ayat 27. Wa qal, dan Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang benar-benar mirip dengan Allah. Sungguh tidak ada sesuatu pun yang mirip dengan Allah. Wa huwas sami'ul basir, dan Dia Allah maha mendengar lagi maha melihat. Surat Asy-Syura ayat 11. Wa qad dalla fi hadzal amri ta'ifatan. Sungguh
tersesat dalam perkara keimanan terhadap nama-nama dan sifat Allah dua kelompok. Ihdahuma, pertama, al-mu'attilatul ladzina ankarul asma'a was sifati au ba'daha. Orang-orang mu'attilah yang mengingkari seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah atau sebagiannya. Za'imina anna itsbataha yastalzimu at-tashbih, ay tashbih Allah Ta'ala bi khalqih. Karena mereka mengakui bahwa menetapkan nama-nama dan sifat Allah mengharuskan menyamakan Allah dengan makhluknya. Wa hadha az-za'mu batilun liwujuhin minha. Pengakuan ini batil karena beberapa alasan. Di antaranya adalah al-awwalu, pertama, annahu yastalzimu lawazima batilah. Sesungguhnya hal ini mengharuskan perkara-perkara yang batil. Katanaqudi fi kalamillahi subhanahu. Seperti saling bertentangan pada firman Allah Subhanahu wa taala. وذلك أن الله تعالى أثبت لنفسه الأسماء والصفات. Demikian itu karena sesungguhnya Allah Ta'ala menetapkan nama-nama dan sifat-sifat untuk dirinya. Wa nafa an yakuna kamitslihi syai'. Dan Allah meniadakan, sungguh tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Walau kana itsbatuha yastalzimu at-tashbiha lazimat tanaqudu fi kalamillah wa takdzibu ba'dihi ba'da. Kalau menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah mengharuskan menyamakan Allah dengan makhluknya, maka hal itu mengharuskan pertentangan pada pembicaraan Allah dan mendustakan sebagian pembicaraan Allah dengan sebagian yang lain. Atsani, perkara yang kedua, annahu la yalzamu min ittifaqi syai'aini fi ismin aw sifatin an yakuna mutamathilain. Bahwasanya tidak mesti dua sesuatu yang nama atau sifatnya sama, nama dan sifat dua sesuatu itu mirip. فأنت ترى الشخصين يتفقان في أن كلا منهما إنسان سميع بصير متكلم. Kamu melihat ada dua orang yang dua-duanya manusia, mendengar, melihat, dan berbicara. ولا يلزم من ذلك أن يتماثلا في المعاني الإنسانية والسمع والبصر والكلام. Itu tidak mengharuskan dua orang itu sama persis, sama dalam makna-makna kemanusiaan, sama dalam pendengaran, penglihatan, dan pembicaraan. وَتَرَى الْحَيَوَانَاتِ لَهَا أَيْدٍ وَأَرْجُلٌ وَأَعْيُنٌ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ اتِّفَاقِهَا هَذَا أَنْ تَكُونَ أَيْدِيهَا وَأَرْجُلُهَا وَأَعْيُنُهَا مُتَمَاثِلَةً. Kamu melihat hewan-hewan memiliki tangan, kaki, mata, dan tidak mesti
sama-sama memiliki kaki, sama-sama memiliki tangan, sama-sama memiliki mata, ya. Tangannya, kakinya, matanya sama hakikatnya. فإذا ظهر التباين بين المخلوقات فيما تتفق فيه من أسماء أو صفات فالتباين بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم. Apabila perbedaan terlihat jelas di antara makhluk terkait apa yang sama padanya, yaitu nama-nama atau sifat-sifat, maka perbedaan antara pencipta dengan makhluk lebih jelas lagi, lebih besar lagi perbedaannya. At-ta'ifatu tsaniyah, kelompok yang kedua yang tersesat dalam perkara mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah al-musyabbihah, orang-orang musyabbihah. Alladzina athbatul asma'a was sifati ma'a tashbihihi Allah ta'ala bi khalqihi, yaitu orang-orang yang menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah disertai menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Za'imina anna hadha muqtada dalalatin nusus, karena mereka mengakui bahwa hal ini yang dituntut oleh apa yang ditunjukkan oleh dalil-dalil. Lianna Allah Ta'ala yukhatibul ibada bima yafhamunahu, bima yafhamun, karena Allah berbicara kepada para hamba dengan bahasa yang mereka pahami. Wa hadha az-za'mu batilun liwujuhin minha. Pengakuan ini batil karena beberapa alasan, di antaranya al-awwal, pertama, anna musyabahatallahi ta'ala li khalqihi amrun batilun. Sesungguhnya menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluknya adalah perkara yang batil. Yubtiluhul aqlu wasyar'u, dianggap batil oleh akal dan oleh syariat. Wala yumkinu an yakuna muqtada nususil kitabi was sunnati amran batila. Tidak mungkin perkara yang dituntut oleh nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah perkara yang batil. Asani, kedua, anna Allah Ta'ala khataba al-ibada bima yafhamuna min haitsu aslil ma'na, bahwa Allah Ta'ala berbicara dengan para hamba dengan bahasa yang mereka pahami, yaitu dari sisi asal maknanya. Ammal haqiqatu wal kunhu alladhi alaihi dhalikal ma'na fahuwa mimma ista'tharahu Allah Ta'ala bi'ilmihi fima yata'allaqu bidhatihi wa sifatihi. Adapun hakikat yang ada pada makna itu, maka ia termasuk perkara yang diketahui hanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu terkait zatnya dan sifat-sifatnya. Zat Allah dan sifat-sifat Allah maknanya diketahui, tetapi hakikatnya yang tahu hanya Allah. Fa idza athbata Allahu li nafsihi annahu sami'un, apabila Allah menetapkan untuk dirinya bahwasanya Dia Maha mendengar, fa inna sam'a ma'lumun min haitsu aslil ma'na, maka sesungguhnya mendengar diketahui dari sisi asal maknanya. Wa huwa idrakul aswat, yaitu menangkap adanya suara-suara. Lakin haqiqatu dzalika binisbati ila sam'illahi ta'ala ghairu ma'lumah. Tetapi hakikat mendengar apabila dikaitkan dengan pendengaran Allah Ta'ala itu hakikatnya tidak diketahui. Maknanya diketahui, hakikatnya tidak diketahui. Lianna haqiqatas sam'i tatabayan.
hatta fil makhluqat. Karena hakikat mendengar itu berbeda-beda sampai pada makhluk semuanya mendengar, tapi pendengaran mereka berbeda-beda. Fattabayunu fiha bainal khaliqi wal makhluqi abyanu wa a'zam. Sehingga perbedaan pada nama-nama dan sifat-sifat di antara pencipta dan yang diciptakan lebih jelas lagi dan lebih besar lagi. Wa idza akhbara Allah Ta'ala an nafsihi annahu istawa ala arshihi fa innal istiwa'a min haitsu aslil ma'na ma'lum. Apabila Allah Ta'ala mengabarkan tentang dirinya bahwasanya dia berada di atas arsy-Nya, maka istiwa berada di atas dari sisi asal makna diketahui, lakin haqiqatul istiwa illati huwa alaihi huwa ghairu ma'lumatin binisbati ila istiwa illahi ala arsyih. Tetapi hakikat berada di atas, yang mana Allah Subhanahu wa taala dia berada di atas arsy, ya, berada di atas arsy-Nya Allah, hakikatnya tidak diketahui. Lianna haqiqatal istiwa'i tatabayanu fi haqqil makhluk. Karena hakikat berada di atas berbeda-beda terkait hak makhluk. Falaisal istiwa'u ala kursiyyin mustaqarrin kal istiwa'i ala rahlin ba'irin sa'bin nufur. Sehingga berada di atas kursi yang menetap tidak sama dengan di atas pelana unta yang susah dikendalikan, yang gampang lari. Fa idza tabayanat fi haqqil makhluk, apabila perkataan di atas itu berbeda-beda pada hak makhluk, fattabayunu fiha bainal khaliqi wal makhluqi abyan wa a'zam. Maka perbedaan pada kata berada di atas antara pencipta dan yang diciptakan lebih jelas dan lebih besar lagi. Wal imanu billahi ta'ala ala wasfina yuthmiru lil mu'minina thamaratin jalilatan minha, kata Asy-Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, keimanan kepada Allah taala sesuai dengan sifat yang kita sebutkan akan membuahkan untuk orang-orang yang beriman faedah-faedah yang sangat berharga. Di antaranya adalah al-ula, pertama, tahqiqu tauhidillahi ta'ala bihaitsu la yata'allaqu bighairihi raja'an wala khaufan wala ya'budu ghairah. Melaksanakan tauhid terhadap Allah Ta'ala, di mana orang yang beriman kepada Allah tidak terkait dirinya dengan selain Allah, baik secara harapan maupun secara takut. Dia tidak berharap kepada selain Allah dan dia tidak takut kepada selain Allah, dan dia tidak beribadah kepada selain Allah. As-saniyah, kedua, kamalu mahabbatillahi ta'ala, sempurnanya mencintai Allah Ta'ala, wa ta'zimihi, dan sempurnanya mengagungkan Allah, bimuqtada asma'ihil husna wa sifatihil ula, karena perkara yang dituntut dari mengimani nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. As-salitsah, perkara yang ketiga, tahqiqu ibadatihi bifi'li ma amara bihi wajtinabi ma naha anhu, melaksanakan peribadahan kepada Allah dengan melaksanakan apa saja yang Allah perintahkan dan menjauhi apa saja yang Allah larang.
Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.